Selamat datang di Yongki Show. Selamat datang kembali. Sisa satu. Wah, ini dia nih. Ada bocoran. Ada bocoran. Oke, Siapakah itu? Gimana? Tunggu. Gimana Bang kabarmu? Baik dong. Lu gimana? Sehat-sehat ya? Sehat ya. Agak segeran lu, Yong. Oh, Sumpah, gua. segar. Baju Segar, bagus. baju bagus. Studio juga bagus kan Bang? Bagus banget. Di MW Studio gitu. Ini mah bagus Asik banget. lah, alat-alatnya juga, orangnya juga kompeten gitu Iya, kan. iya. Maksudnya apalagi operatornya itu tuh kompeten banget loh Bang. Kompeten. Bisa diajak kerjasama gitu. Tapi Profesional di bidangnya. profesional. Tapi kalau kamera sih kayaknya belum Bang. Mereka profesional, Yong. Saking profesionalnya, mereka nggak mau diajak kerja Nggak sama. mau, oh iya, belum mau diajak kerjasama. Karena mereka profesional. Iya. Oke. Gimana, Yong? Keren. Gimana Bang? Hari ini kita mau ngapain di sini? Aku kan pernah tuh ngomong sama lu, Yong. Di dalam konten ini, kalau bisa kita mendatangkan orang-orang yang sangat keren di bidangnya. Dan kita jangan lupa masalah sejarah kan. Ada apa dengan permusikan Indonesia. Benar nggak sih, Cuk? Iya, Iya abang kan? abang pernah ngomong sama gue dan hari ini gue menanggapi respon abang dan kebetulan dia juga ada di sekeliling sejarah musik gue Bang. Nah itu lagi lebih. Abang tahu kan, gue penikmat, Iya. maksudnya suka banget yang namanya Elva Sesioria. Beliau ada di situ. Ada. Sama guru gue. Tahu. Mau yang guru gue yang mana? Guru gue yang dulu namanya Pak Ferdinand. Ah itu second keyboardnya beliau dulu. Iya, artinya Guru- orang yang ada di guru-guru lu juga gitu Iya, loh. itu sahabatnya guru gue juga yang namanya Ibu Vera, itu sahabatnya juga ternyata. Iya. Dan sahabatmu juga kan Bang kan? Iya. Berarti kan dia kan everlasting. Iya. Dari zaman guru gue sampai zaman abang main. Iya. Iya kan? Iya. Oke, Oke. kita langsung aja ya. Sikat. Langsung aja, ini kepala sekolah. Gue buka keluar satu lagi. Menuju puncak, gemilang cahaya mengukir. Itu dia kepala sekolahnya. Sambut sekarang dengan tepukan tangan dan rasa hormat. Tamam Hussein. Halo Om. Halo, ini suara saya. Opa Tamam, Opa Tamam. Iya. Gue manggilnya Opa, Iya. karena guru gue manggilnya Om ternyata. Semua Iya. panggil Mas. Ini panggil Mas. Anak-anak warna panggil Mas. Iya. Wow, keren Gak juga boleh ya. panggil Kita Opa. mendatangkan orang-orang hebat Bang di sini. Iya. Ya. Dan Om Tamam ini gokil sih menurut gua. Gila ya. Dia berada di dunia industri. Kalau ini dari kacamata gua ya, Ya. ada di industri ada. Heeh. Di pertelevisian ada. Ya. Di season pernah. Ya. Sekarang menjamah di dunia pendidikan juga dari dulu malahan. Dunia idealis juga. Ada. Ada. Mari kita sambut siapa yo? Tamam. Hussein. Lagi dua kali. Respect toh. Dua kali respect. Iya. Om Tamam. Halo. Selamat datang di Yongki Show. Selamat. Terima kasih. Sudah boleh menyempatkan waktunya di tengah kesibukan. Lihat Bang, pakai batik. Berarti habis Keren. meeting, habis meeting kan dia. Ya. Wah. Ini baju sisa-sisa. Sisa dari meeting yang pertama. Gitu. Apa kabar Om Tamam? Baik, terima kasih. Sehat-sehat Om Tamam Iya, ya. terima kasih. Aku senang sekali sebetulnya Wah. dan diundangin. Makasih loh Om. Tanpa makasih. diduga. Dia telepon, Om. Karena saya sering zamannya waktu Rika Ruslan ya. Terus waktu ini anak ini aku pikir di sana di yang di tempatnya Mas Doni. Ya. Oh, DSS. Terus? Tapi kok dia konsisten ya. Munculnya itu konsisten. Iya. Jadi bukan yang Tiba-tiba ada ngilang Iya. kontennya. Ya Om, kalau kita sih memang pengennya konsisten aja ya, jelek bagus itu biar orang lah yang menganggap ya Yong ya. Pelan-pelan aja Bang. Pelan-pelan aja tapi konsisten. Bener ya kan Om? betul. Konsisten itu penting ya Om ya. Betul, Tadi iya. sempat diceramahin gue Bang waktu lagi persiapan gini. Terima kasih Om. Wah, Sudah menceramahkannya Om. Diceramahin Terima terus. kasih. Wah ini. Tapi gue dengar ini sesepuh Bang. Yo, Waktu kita dengar. Sesepuh. sesepuh. Terus Gimana? kegiatan sekarang apa Om? Gimana kabarnya? Kegiatan apa sekarang? Ya, gini. Saya sekarang sibuk, betul-betul sibuk dalam pengertian melakukan pekerjaan ini.
Dan pekerjaan ini tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tapi ke daerah-daerah tujuan wisata, Iya. khususnya Ini tujuan asik. wisata ya. Karena apa? Teman-teman yang ada di daerah Ambon, di daerah Manado, Medan, di daerah tujuan wisata Iya, semuanya itu membutuhkan eksistensi, pengakuan dari pemerintah bahwa mereka ada. Kenapa? Karena sekarang era globalisasi itu membuat siapapun, dimanapun, kapanpun boleh masuk kemanapun. Iya. Yang penting bukan untuk berbuat jahat, tapi misalnya sebagai musisi datang ke misalnya kota kecil Jambi, misalnya. Kemudian karena dia pakaiannya seperti keren segala macam Ya, gitu, biarin terus? aja habis diangkat dibanting nanti. Gitu. Jangan dong. terus Jadi terus. yang lebih diakui yang pemusik dari luar. Iya. Padahal di daerah sendiri. di daerah sendiri itu banyak musisi-musisi yang ini. Nah, ini atas inisiatif dari Parekraf. Parekraf minta ke LSP bagian musik, LSPM, Lembaga Sertifikasi Profesi Musik itu. LSPM, ya, LPSNI. Lembaga Sertifikasi Profesi Musik Indonesia. Iya. Itu untuk mensertifikasi para seniman yang ada di daerah tujuan wisata. Wah, ini menarik ini. Menarik Ya. nih, Ini. kita bahas nih sertifikasi nih. Sertifikasi ya. Keren, Ya, keren. Terus gimana Om tadi? Nah, itu tugas saya. Jadi saya bersama teman-teman itu mencoba untuk membuat mereka eksis. Yang di daerah. Sebetulnya yang penting itu ya pengakuan itu. Pengakuan sih. Ya, Oke, itu sekalian penting deh kita omongin kalau ngomongin Ayo, sertifikasi. ya. ayo. Nanti kita ngomong secara musiknya nanti aja lah di belakang ya. Karena teman udah ngomong sertifikasi, apa itu sertifikasi? Apa itu tujuannya? Terus bagaimana Om pelaksanaannya? Oke, gini. Mumpung di sini toh Bang, yang Langsung nonton kan. sama orang yang sangat berkompeten untuk menjawabnya. Nah, Iya. mumpung di sini dan Iya. apa supaya yang nonton juga ya udah yang musisi, ayo sertifikasi. Iya, betul, Apa betul. Om? Ya, Silakan. terima kasih kesempatan untuk ngobrol mengenai ini. Karena saya memang mencari kesempatan ya seperti ini bisa Ya, Om. menyampaikan pesan Ya, kepada ya, para ya. musisi Iya, gitu ya. iya, Ya. iya. Jadi mereka itu semuanya ingin diakui. Pemerintah itu memberikan fasilitas untuk mendorong para musisi ini, ayo sekarang sudah waktunya kalian untuk diakui. Caranya bagaimana? Ya kamu ikut ujian kemudian kamu lulus ujian itu maka kamu menyandang sebuah sertifikat yang di dalamnya ada keterangan dan ada simbol Garuda. Itu jelas bahwa itu bukan main-main punya ya. Iya. Pemerintah ya. Iya. Kemudian ada nama kalian, kemudian kompetensi yang kalian miliki apa. Misalnya disebutkan di baliknya juga ada keterangan mengenai ini loh Syaratnya. kompetensinya ini segala iya. macam. Jadi jelas sekali orang yang memegang sertifikat itu sudah diakui oleh negara bahwa ini kompeten. Berarti bisa dikatakan musisi sebentar lagi akan menuju pekerjaan yang profesional dong. Betul. Seharusnya mulai dari dulu. Tapi sekarang gini, dulu masih sampai mohon maaf, pada saat ini kami ajukan itu pihak yang berwenang ini itu masih berpikir bahwa musisi ini kan hobi. Betul Om. Iya. Tapi Betul. kami nggak suka, salah. Betul, Ibu betul. ini kelepasan ngomong ibu ini. Gak apa-apa. Jadi, ibu menteri ini. Ibu kan banyak. Kami sampaikan bahwa ibu musisi ini orang berpenghasilan melalui bermain musik. Orang hidup, orang kaya, orang segala macam itu mulai bermain musik ini. Itu perlu diakui. Loh, saya pikir tadinya itu cuma hobi seneng-seneng. Loh. Iya, nggak apa-apa. Ibu sebut hobi nggak apa-apa buat orang yang nonton. Tapi buat kami yang main itu profesi. Oke, kalau gitu dirikan LSP-nya, lembaga sertifikasinya itu. Jadi lembaganya sendiri yang mengurus ini. Akhirnya berdirilah. Nah, kemudian waktu pertama itu yang menempati tempat yang saya duduki sekarang sebagai ketua LSP itu adalah Anang. Oh, Mas Anang. Ya, Mas Anang. Nah, kemudian entah karena apa dia lebih prefer untuk aku mundur saja dari ini daripada aku ngerangkap dengan anggota DPR apa segala macam gini ini nggak keurus nanti. Akhirnya ya sudah, akhirnya saya dipilih sama teman-teman itu untuk menjadi ketua LSP ini. Nah, kemudian
apa yang dilakukan? Kami datang ke ini dengan sponsor dari dalam pengertian sponsor dari Parekraf. Iya. Karena mereka punya kepentingan. Betul. Jadi ke Ambon, ke Papua, kemudian ke Medan. Ende, Pulau Ende. Oh iya, Pulau Ende. Lombok segala macam, kemudian ke daerah Jawa, Bandung, Jogja, Surabaya segala macam, dari Sumatera sampai terakhir itu di Kalimantan itu ada daerah yang namanya tempatnya batu bara itu ada Balikpapan, Samarinda, kemudian Banjarmasin. bukan kota di atasnya Samarinda, Palangkaraya? bukan itu Palangkaraya. itu Kalimantan Tengah. Kalimantan Utara. Belajar geografi Yang kita baru. Belajar geografi kita. Di Samarinda saya menguji anak-anak remaja yang di penjara. Keren, Ya. keren. Kenapa? Karena kebetulan kalapasnya itu senang musik. Dan kebetulan enggak tahu kenapa, mungkin karena narkotik atau apa banyak anak-anak yang terlibat dan di penjara di situ. Nah, waktu mendengar ada kompetensi seperti ini, sertifikasi seperti ini, kami diundang ke sana. Nah, Nguji di penjara, Om? Iya, nguji di penjara. Wow. Jadi karena nggak boleh kan mereka Nggak boleh keluar. Nggak boleh Masa keluar. mereka diuji di mall ya Om? Waduh, bawa napi ke mall. Itu jadi yang saya uji waktu itu pemain keyboard. Dia pemain bagus, benar-benar pinter main gini-gini. Terus saya tanya, kamu ini loh pinter main keyboard tapi pinter main musik, kok bisa masuk ini? Iya Pak, saya itu kalau benar-benar difitnah. Karena rumah saya kemasukan pencuri. Pencuri ini saya teriakin. Orang kampung bangun, digebukin pencuri meninggal. Nah siapa yang bertanggung jawab atas meninggalnya? Nah, ya otomatis yang punya rumah yang dianggap gitu. Waduh, naas ya. Ya udah benar. Dan dia dihukum 7 tahun. Dan 7 tahun? saya datang ke sana itu dia baru menjalani 1 tahun. Wow. Dan dia bilang, aduh untung Bapak datang. Saya sudah give up gitu loh. Tapi dengan adanya sertifikasi seperti ini, wah saya jadi apa namanya? Semangat lagi menambah gitu. semangatnya. Nah itu salah satu fungsi dari fungsi sosial ya. Kemudian banyak lagi hal-hal yang nantinya ibarat karena kalau saya bilang sekarang ini pemerintah sedang membenahi SDM-nya. Para musisinya diberi eksistensi, diberi kekuatan hukum bahwa anak ini mempunyai kompetensi ini dan sebagainya. Nah kalau ini sudah selesai, baru tempat-tempat yang biasa mempergunakan jasa dari para musisi itu tidak usah cukup dikasih surat perintah. Tapi kalau yang SDM ini kan tidak bisa dikasih surat perintah. Gue 40 tahun main, baru sekarang ini harus pakai ini, tidak mau saya. Nah gitu. Banyak yang masih sampai sekarang pun masih banyak yang salah paham gitu. Padahal sebetulnya yang namanya ujian atau uji kompetensi itu namanya memang ujian karena tidak ada bahasa lain selain kata ujian. Atau bahasanya melihat kemampuan. Aduh, kok lucu ya. Lebih aneh lagi ya. Lebih lucu lagi kalau bahasanya kan multitafsir gitu. Iya, multitafsir. Nah, itu sampai di mana ya tadi? Tadi melihat ujian. Mau ujian, tentang ujian. Oke, jadi apa yang disebut ujian dalam hal ini? Yang dibutuhkan itu adalah pengakuan dari musisi ini kepada asesor. Ya. Nah, sebetulnya bukan kepada asesor itu hanya media. Jadi kepada BNSP bahwa saya ini bisa ini. Saya punya ilmu ini, saya bisa ini segala macam. Dikasihlah dia kompetensi ya. Dan berbentuk sertifikat gitu. Belum. Jadi ini pengakuan ini ditulis sama si penulis ini, sama asesi ini. Kemudian si asesornya nanya, oh kamu bisa gini, oh bisa begini. Ya. Kemudian buktinya mana? Nah, buktinya ini ada portofolio. Iya. Portfolio yang ini berbentuk sertifikat boleh, surat pernyataan terima kasih dari si A si B dari lembaga ini atas kehadiran ini mengajar begini yang membuktikan bahwa si A ini pihak ketiga itu menyatakan bahwa ini memang seorang musisi gitu ya. Atau foto-foto Yongki waktu main, foto waktu nangis atau apa segala macam. Itu dikasih lihat. Oh iya benar, ternyata Yongki. Iya. Nah,
Kalau ini sudah klop ini, tapi untuk meyakinkan lagi asesor iseng nanya, kamu bisa lagu ini nggak ya, Bubui Bulan nggak? Oh, Bubui Bulan saya nggak bisa, tapi saya asilin bisa. Nah, gitu. Jadi tidak berarti kamu udah bisa Bubui Bulan, ya udah nggak lulus. Nggak, bukan begitu. Jadi kan saya minta Bubui Bulan, kamu bisanya es lilin. Kalau bisanya ya, aku lihat. Karena dari permainan dia itu ternyata emang bisa. Iya, dan banyak aspek-aspek lain yang dilihat oleh si asesor ini bahwa ini anak begini, ini anak begini. Aku tahun lalu bulan Desember itu, tahun lalu itu 2 kali saya ke sebuah institusi di Jogja, institusi yang paling tinggi di bidang musik itu. Saya isi. Ya. Itu nguji dosennya. Mereka pertamanya, ini aku kok ada peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa setiap dosen itu harus mempunyai sertifikat kompetensi. Gila. Apapun kompetensinya. Yeah. Kalau misalnya kamu mau punya kompetensi masak, ya udah ujian masak yang mengeluarkan adalah ada lembaga profesi masak gitu loh. Nah, waktu datang ke sana mereka juga heran. Aku harus ngapain ya? Nah, ayo kita lihat Pak. Aku bilang, ini di sini ada beberapa pertanyaan yang ditulis dalam bahasa pemerintah. Dalam pengertian bahasa pemerintah itu gini. Kalau misalnya ada gini, ada nih. Bisakah kamu mengapresiasi musik? Ya kan? Wah. Apresiasi maksudnya di sini apa? Kamu dengerin, terus kamu kasih komentar. Lagunya keren ya. Nah, ini itu berarti kamu mengapresiasi. Nah, itu. Oh gitu. Nah, bahasa-bahasa yang seperti ini. Itu bahasa pemerintah yang kau bilang tadi. Padahal bahasa musisinya lebih gampang ya. Lebih gampang, iya. Lu dengerin musik, apa efeknya dari musik gitu doang ya. Komentar lu apa gitu. Bahkan ada satu tugas, gitu. Bagaimana cara membuat kamu bisa main organ ini? Bagaimana? Benar. Caranya, karena ini juga agak lucu karena yang nanti itu yang memeriksa itu belum tentu musisi. Wow. Yang memberikan. Jadi harus diterangin. Saya ambil organ ini, saya buka dari itu, saya taruh sini. Kemudian saya sambungkan dengan listrik. Kemudian saya colokin dengan kabelnya ke amplifier. Kemudian baru ketemu. Wah, ini ada sudah bunyi. Itu jadi, itu caranya main. Karena apa? Karena orang yang tidak ngerti musik, kalau baca ini urut-urutannya itu baru tahu, ini dia begini, ini. Ternyata harus begini, harus begini. Nah itu yang isinya ujian itu seperti itu. Nah tinggal kita nulis K atau BK, kompeten atau belum kompeten. Nah diminta untuk sekian puluh pertanyaan ini, itu harus K. Karena ini semua pengetahuan dasar. Gak kalau misalnya tiba-tiba si Yongki bilang, aku di sini BK ya. Nggak mungkin. Karena kalau begitu ada BK, di bagian itu berhenti, selesai. Dan nggak bisa melanjutkan lagi. Suruh belajar sampai jadi K. Nah, jadi lebih bagus, diakui dulu sebagai K, nanti itu baru belakangan baru ditanya lebih jauh. Berarti lebih kepada pengecekan sih berarti yang gue lihat ya. Kalau aku ngelihatnya gini Yong. Kita kan praktisi, kita kan pelaku. Kayak misalnya tadi contoh kayak yang dikasih Om Tamam tentang kamu harus menceritakan secara urut gimana cara ini menyalahkan ini. Itu kan sebenarnya praktisi banget kan, praktis banget kan. Nah cuman dari sisi pemerintah tanda kutip itu tadi itu memang harus dijabarkan. Betul. Dia ngetes gitu. Ya ngetes dan memang iya kan. Kamu kompeten gak sama bidangmu? Betul. Gitu. Lu gak usah ngomong lu kompeten kalau nyalain aja lu belum bisa. Kasarnya kan kayak gitu kan. Tapi itu pertanyaan-pertanyaan orang awam yang harusnya kita sebagai musisi bisa jawab sih Bang. Bisa jawab, cuman memang kita kalau dari saya ya Om ya, mungkin musisi itu kejebak dengan bahasa-bahasa yang kalau karena itu jadi, tadi gue bilang kita praktisi banget. Udah takut duluan ya. Udah takut duluan. Sebenarnya ini kalau gue boleh bilang ya, ini maksud baik dari pemerintah supaya menyamaratakan setiap profesi musik sama seperti profesi yang lain berarti. Betul. Sama. Dan memudahkan ya Om ya, memudahkan orang mencerna, orang mendapat input dari penjelasan itu tadi. Betul. Tapi faktanya dari sisi musik juga ya, kalau menurutku dari sisi musisinya harus belajar juga untuk tahu bahasa-bahasa kayak gini nih Bang nih, supaya
kalau mau disamaratakan ya harus tahu. Harus tahu. Gitu. Oke. Nah terus Om kalau setelah Om jalani LSPM ini, pasti ada kan dari kalangan musisi sendiri pasti yang mempertanyakan, lah pastilah pertanyaan standar yang dari musisi yang bisa saya sampaikan, buat apa lagi aku diuji? Aku udah main di mana-mana kok. Betul. Aku udah dapat rupiah yang sedikit menggiurkan dari dunia ini. Apakah itu sangat dibutuhkan atau Om bisa ngelihat membuka wacana baru, nggak bisa kayak gitu. Ini ada ini yang lu ambil ininya gitu, gimana tuh Om? Iya, gini. Kalau saya tadi bilang di awal itu bahwa pemerintah itu menyiapkan SDM ini supaya siap untuk kemasukan orang-orang dari luar yang bakal mengambil tempat-tempat mereka. Ya, jadi tempat-tempat mereka yang sekarang sedang main, misalnya main trombon di sini, merasa nyaman sudah tahu-tahu ada pemain trombon jadi main trombon pakai yang begini-gini, gila. Mereka yang punya tempat ini, ini this is a lot better. Ini lebih bagus dari perempuan kamu. Oke. Ngerti gak? Iya. Nah, kalau kamu punya sertifikat, kamu bisa tanya dia punya sertifikat apa. Oke, itu berarti misalnya kayak contoh itu bagus banget tuh tadi contohnya. Misalnya ada seorang pemain juga datang ya dengan sertifikat, dengan keahlian seperti saya, masuk. Berarti pertanyaan berikutnya adalah sertifikatnya mana, Iya, gitu ya. betul. Dan si orang luar itu tadi diwajibkan untuk mendapatkan itu. Wajib. Dari negaranya apa yang dari mana-mana. Dari mana? Ini berlaku di mana-mana. Berarti satu sertifikat gitu. itu nanti berarti dari Indonesia, kalau kita misalnya dapat gig di Thailand misalnya atau di Uruguay lah misalnya gitu ya. Itu Berlaku. Mozambik itu berlaku berarti. Berlaku, iya. Sertifikat. Jadi kayak paspor gitu ya. Jadi kayak paspor untuk musisinya gitu. Wah, identitas. Dan kalau kesininya Om gimana Om? Apakah itu udah terlaksana? Misalnya Sosialisasinya, sosialisasinya ke nggak usah ke playernya lah, ke instansi-instansinya udah. Misalnya kayak di satu kafe untuk mendapatkan seorang player, apakah memang udah diberlakukan atau kendalanya? Apa? Nah ini yang saya bilang tadi. SDM-nya sudah disiapin. Tapi sekarang kan baru 3 tahun. Artinya belum semua SDM ini ya tercover dengan ini. Dengan dengan sertifikat ini. Jadi masih ada yang belum ini. Karena apa? Pemerintah bilang buat kami untuk membuat supaya mereka tuh semuanya bisa melakukan apa yang kami lakukan, yang kami sudah persiapkan itu, tinggal bikin surat perintah. Surat perintah yang mereka tidak bisa mengelak. Kamu kalau mau buka kafe, kamu standarmu harus seperti ini. Pakai yang musisi yang begini. Udah. Kalau enggak kafe kamu masuk klasifikasi A atau B atau C atau apa. Bisa entah dengan cara seperti itu. Tapi sekarang pekerjaan pemerintah belum nyampe di situ. Iya. Tapi bakal ke sana Bakal kayaknya. Bakal ke sana Ya. Betul. Loh, kalau bakal ke sana butuh ini kita sih, Bang. butuh itu. Butuh banget maksudnya. Berarti nanti maaf nih Om ya. Aku nanya pertanyaan yang agak-agak Nyeleneh. ini aja ya. Iya, apa nyeleneh. Berarti sertifikat itu kalau misalnya Om mengatakan itu bisa untuk apa ya, seperti pekerjaan lain supaya sama rata. Berarti kalau dengan yang punya sertifikat itu bisa buat ini dong, pengajuan dana ke bank gitu bisa dong. Bisa nantinya. Nah iya tuh Om gimana tuh? Iya, Wah. itu betul. Sekarang dalam apa namanya? Dalam tahap pembahasan itu bahwa bukan ide yang mustahil ya. Bahwa kepandaian seseorang itu merupakan kolateral sendiri. Iya, gitu. betul tuh Om. Nah itu kan perlu perlu ada kelengkapan yang menyatakan bahwa orang ini memang seperti ini, gitu, layak jual segini atau layak dapat kredit ini apa segala macam gitu. Itu sedang rame sekarang kan. Betul. Kemarin kita juga baru ngonten dengan Kak Badai, dia juga salah satunya. Kegelisahan ini sebenarnya udah dia rasakan udah lama. Bahwa tentang kenapa kita harus dibedain dengan bidang yang lain. Ya kan Om, kita juga. Nah ini mungkin dari saya nih Om ya. Kadang-kadang aku juga bingung loh nih Om. Kayak Om tadi cerita bahwa seorang tanda kutip ibu itu tadi, ya orang pemerintahan, dia mempertanyakan bahwa musik itu adalah, dia menganggap sebagai hobi gitu loh. Tapi yang lucunya di satu sisi, pemerintah itu juga membuat institusinya. Lah, emang ada institusi hobi gitu?
Ya kan aneh Om. Keren sih. Iya nggak sih? Kata-katamu Iya. tadi keren maksudnya Iya, gini. iya, Jadi gitu loh. gini. Jadi kayak Itu apa loh Om? kontradiktif. Kontradiktif sekali. Satu sisi mereka menganggap hobi, tapi mereka membuat institusi atau universitas Terus negeri ini yang lagi itu untuk hobi yang tanda tanya tadi. Ada- Itu aneh itu Om. ada Aneh. ijazah S1-nya lagi. Ah iya. Ya gimana? Itu kadang-kadang Ya. itu nggak masuk akal saya sih. Ya, itu sebenarnya bukan hanya untuk musik ya. Bukan untuk musik. Iya, itu bukan untuk musik aja itu memang. Untuk semuanya. Kayak Jadi memasak apakah itu sekarang hobi? Enggak loh Om, itu Iya, sekarang iya, udah penghasilannya udah gila loh tuh Om. Betul, iya. Orang menganggapnya memasak itu hobi, Iya, betul. iya kan? Iya. Hobi buat yang nikmatin masakannya. Iya, buat hobi. iya. Kayak lu kan yang banyak makan kan. Tapi kalau buat yang masak buset itu Kerjaan. orang ya itu kerjaan Butuh gitu. keahlian. Kita penghibur gitu. Mungkin kita pakai baju santai gitu kan, bajunya gini jarang pakai jas kalau nggak betul eventnya di gedung gitu. Kalau yang cuman pakai main di lapangan, di Monas pakai kaos gitu dianggapnya hobi padahal itu kerjaan kita. Kerjaan, iya. Itu mungkin Iya. mungkin kegelisahan ya Om ya, tolong disampaikan ya Om. Iya, iya pasti itu. Karena memang nah ini juga banyak orang pinter di Indonesia itu banyak sekali. Ah, setuju. Aduh. Dan sayangnya orang pinter tuh tidak ada yang ngakur. Dan tidak ada yang rukun. Iya. Coba Om, ulang sekali lagi, ulang. Setuju juga itu. Ulang. Orang Indonesia itu banyak yang pintar. pintar. Tapi sayangnya orang pintar tuh banyak yang nggak rukun. Nggak rukun gitu. Sayangnya. Setuju tuh. Kalau itu akur semuanya, aman. Waduh gila. Aman Negara semuanya. gede sih. Iya. Wah ini ada peraturannya. Iya. Ada yang namanya SKKNI. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, Itu disusun oleh beberapa puluh orang. yang pasti orang pinter semua. Orang pintar semuanya. Orang bodoh. Iya. Saya- Itu habis gitu. Nah begitu orang ada bicara mengenai misalnya bahasanya aja deh. Bahasa. Komponis. Dulu saya mikirnya komponis itu komposer. Iya. You know? Iya. Atau ini pencipta lagu. Heeh. Ternyata bukan. Ternyata apa Om? Komponis itu kalau kamu komposer, kamu arranger, kamu player, then you become komponis. Oh, Ini. mencakup Tadi semuanya. baru bisa dikatakan seorang komponis. Terus gimana Om? Ya itu makanya ya, sekarang untuk menyamaratakan ini kita harus buka itu buku itu yang berapa ratus halaman itu ada 400 berapa gitu halaman itu. Oh di sini nih nomor sekian ini nomor sekian Iya, ini. iya, Ya iya. Tuhan my goodness. Iya. Nah ini tapi ini kerjaan orang pintar loh. Iya. Tapi nggak useful untuk karena tidak semua orang mengacu kepada ini. Lebih banyak mengacu kepada kebiasaan. Kebiasaan. Gue udah bisa begini kok, gue sudah begini. Masa tambah lagi, masa bukan lagi, nah, gitu. Iya. Nah terus mungkin ada pertanyaan yang klasik juga Yong ya, yang kayak itu ya mungkin juga Om udah ngalamin lah, kayak Om tadi cerita Om datang ke ISI, yang Om uji itu malah seorang doktor, musik, ini dosen-dosen segala macam. Itu sebenarnya apakah itu gelar kesarjanaan dia di dalam itu apakah tidak bisa sebagai tanda bukti dia itu mendapatkan kompetensi? Itu standar banget loh pertanyaan itu Iya, sebenarnya tuh. itu juga yang dipertanyakan sama mereka. Iya ya. Ya, aku udah dokter loh. Lah iya. Tapi ini ada peraturan pemerintah Aduh please deh. Jadi peraturan pemerintah Iya, yang iya mengharuskan dan bahwa ijazahnya berjalan Iya. gimana nih dua-dua ini Iya. gimana? Lucu loh. Nah, Misalnya mari kita tanya. Mari kita tanya pada rumput yang Yang bergoyang bergoyang. Oke. Nah itu kembali ke tadi yang tadi Yong. Ke Kak Badai tadi itu. Yang masalah tentang sertifikat itu tadi. Dia itu juga kayak punya impian dan sebuah perjuangan gerakan yang akan dia buat untuk. Bukan cuma itu sih Om. Tapi tentang hak cipta segala macam. Tapi salah satunya yang buat kita yang menjadi musisi yang ada di itu. Kenapa sih kita Om seorang musisi ini kalau mengajukan KPR Sesuatu yang itu, berhubungan dengan dunia kerja deh pokoknya. Iya, itu selalu mentah di dunia perbankan. Itu selalu apakah tidak bisa pekerjaan kita ini tidak menjamin seperti karyawan-karyawan yang lain yang mereka itu jelas sehari. Ya. Tapi ini mohon maaf nih Om ya, kalau masalah nominal aja kita boleh adu. Kasarnya kan kayak gitu kan Om. Kalau masalah nominalnya aja kita boleh ya dengan karyawan. Kalau kayak UMR-nya ya jauh kemana-mana Om. Jauh. Nah itu apakah itu nggak bisa dipikirkan sama orang-orang pinter itu tadi ya Om ya? Nah,
menurut Ya, gua oke, gampang banget loh. sayangnya orang-orang pinter itu ada yang baju kuning, ada yang baju merah, ada yang baju hijau. Iya, Makanya orang pinter, betul. orang Itu. pinter nggak bisa bersatu. Itu yang Om ngomong. Iya. Dari bajunya kan beda-beda. Baju beda-beda. Iya. Warna kuning, warna hijau, warna Hijau. merah. Orang saya pernah dengar kok dari profesor saya ngomong gini. Waktu kami lagi duduk gitu, saya belajar musik. Kebetulan ini nggak usah sebut namanya siapa, orang Indonesia dan dia orang pintar juga sebetulnya. Jadi dia ngomong sama saya gini, Yongki, kamu tahu nggak? Kalau untuk bakat musik ya, Indonesia sama Jerman atau Indonesia sama Amerika, banyakan Indonesia. Bakatnya ya. Bakat musiknya. Cuman gimana? Kenapa ini? Karena ada yang satu ngomong harus belajar musik. Ada satu yang ngomongnya alam aja. Itu kan kalau dua orang ini yang beda faham dengan kerajaan yang besar dan sangat pintar itu bisa bersatu, yang Om Tamang ngomong itu kelar Bang menurut gue. Iya. Kelar. Jadi Iya nggak sih Om? dengan Iya. bakat Dan itu, alam. tapi sayangnya itu tidak mungkin. Kalau Iya, itu kalau dia. mungkin aman Indonesia. Iya, Cuma betul, aman, dunia betul, aman. betul. Kayak yang Om bilang itu perbedaan apa Om? Biarin aja ya, memang harus ada ya Om ya. Memang Memang banyak. harus ada Memang. perbedaan. Oke, untuk sertifikasi saya rasa ini memang butuh pembahasan lebih dalam lagi. Tapi terima kasih banget loh ini Om, masalah sertifikasi ini kayak membuka cakrawala kita ya Om ya. Iya. Kayaknya gue bakal ngambil sih setelah pulang dari syuting Iya, ini. iya. kayaknya Kalau gua pada bakal- karena Heeh. kalau kita ngelihat goalsnya akan kemana, kayaknya kita emang akhirnya butuh nih. Kalau boleh tahu Om, realisasinya mau kapan Om? Apa? Realisasi ujungnya itu kira-kira targetnya Apa oke, gitu. semua sudah sertifikasi dengan kafe seperti yang dikasih surat pemberitahuan itu di tahun kapan Om kalau boleh tahu? Nah itu yang nggak tahu kan yang aku bilang kan Iya, tapi iya juga sih. pelaksana, perencana, pelaksana, kemudian pemakai, user, kemudian penyedia sarana dan ini semuanya Banyak kan harus melibatkan ya, iya, banyak harus dilibatkan. Iya. Semuanya. Baru pertanyaan Yongki bisa terjawab Itu sampai kapan? sampai kapan. Karena berarti itu lagi ya Bang ya, persatuan. Iya, Yang memang selalu itu gua harus ngomong. kerja Iya. nasional. Contohnya enggak kadang-kadang kalau saya sendiri ya Om ya, ketika kita lagi Covid, kita harus ini apalah berkaca aja lah. Covid, orang lagi pada sakit semua, satu Indonesia yang dilalah itu menjadi hening semua, tapi kita diminta untuk melakukan suntik vaksin secara yang sifatnya nasional bisa kok itu 100 200 berapa orang bisa terlaksana. Berarti itu kayaknya dari itikat sih Om. Ya, Itikat etika dan bukti. buktinya gitu loh. Jadi kalau ini dianggap benar-benar memang baik, lu itu gila loh 200 berapa juta warga Indonesia bisa ke vaksin berapa kali, itu bukan kerjaan nasional. Tapi kan faktanya bisa. Bisa. Berarti ada ego yang diturunkan, Ada. berarti ada kerjasama. Jangan sampai ada orang bilang harus ini dulu baru bisa ini. Kan gak enak tuh. Pernah gak sih Om, orang-orang pinter tadi di musik yang Om Tamam ngomong, kumpul satu meja, nggak usah ngobrol dulu deh, makan dulu, Pernah lah kali. hahihi, cerita dulu. untuk Itu yang kemajuan mereka bangsa. lakukan setiap mau kumpul. Kumpul. Kalau kan kita berteman. Tapi giliran masuk bicara kepada satu yang yang sangat esensi, Prinsip, prinsip itu, maka Yongki bilang saya, tapi nggak ngotot. Temen ngomongnya nggak bisa deh. Langsung aja ya, langsung aja gue nggak mau. Gue nggak mau. Itu udah susah itu. Nah itu, jadi bukan notasinya, bukan intonasinya, tapi hatinya yang Memang udah bilang nggak bisa. Iya. Kita seniman Susah sih ya. susah. Seniman sih ya. Padahal kalau barrier itu diruntuhkan aja, Kelar. kelar banget gitu. Iya. Maksudnya Atau mungkin dari sudut pandang yang sangat ekstrimnya berbeda banget ya Om ya. Jadi mereka ngelihatnya ngapain harus kayak gini, yang ini juga mikirnya kita harus kayak gitu loh. Jadi Gini, kalau kamu berdiri dari ketinggian 5 meter, yang satu berdiri dari ketinggian 1 meter, nggak nyampe kan? Yang komunikasinya nggak nyampe gitu. 5 meter itu harus turun. harus ada yang dinaikkan, Satu naik. ada yang menurun Betul. sehingga ketemu ya Om ya. Betul. Keren. Iya, perumpamaan yang keren sih. Itu Keren. perlu tembok seperti tembok Berlin itu yang korban yang seperti itu yang untuk bisa membuat Mereka Jerman lagi itu- ngobrol.
Gue berharap ini disuarakan terus sih Bang, termasuk di Harus, Yoki Show. harus. Nah, terus untuk dari LSPMI sendiri untuk mensosialisasikan ini apa Om? Karena dari saya pribadi, saya karena punya grup di bekas kampus, jadi itu kayaknya memang dapat infonya. Memang, tapi kalau dari kacamata saya pribadi kayaknya infonya memang kurang yang Iya. gitu loh. Ya. Sehingga Ya gini, atau sehingga terjadi banyak yang itu Om, banyak yang beritanya itu beda-beda gitu loh. Om. Ada yang bilang kayak gini, enggak kok sertifikasi itu ini kayaknya memang sosialisasinya tuh Om. ya memang itu gini, ibaratnya gini. Kemarin itu waktu pertama kali dapat itu saya harus mensertifikasi, artinya melakukan tanda tangan di atas 2000 sertifikat. Di atas 2000. 2000 sertifikat itu tahun 2020. Kemudian menurun terakhir kemarin tahun kemarin itu hanya 700. Nah, tahun ini nanti sesudah lebaran itu nanti kurang lebih 700 juga. Sorry saya mau tanya Om. Ini apakah terbatas ke performer saja atau pendidik musik? Semua. Juga? Karena di situ saya potong. Ada 14 skema. Wow. 14 Mulai skema. iya. Bisa jelasin dong? Iya. 14 skema itu mulai dari pencipta lagu, kemudian pemain, Player. musisi, kemudian sampai komposer, kemudian manager, arranger, kemudian ada 14-an. Oh, jadi orang yang ada di belakang sebuah pertunjukan juga bisa mendapatkan Bisa, iya, sertifikasi. iya. Misalnya seorang manajer Iya, manajer artis. musik. sebenarnya. Oh, oke. Manajer artis. Apakah itu sampai kepada kru Om? Kru ada, itu yang di tata bunyi. Wow. Oke. Tata bunyi itu, Iya, iya, Mas Doni itu pernah anak buahnya semuanya disertifikasi. Gitu. Oh, keren. Berarti orang-orang seperti maaf ya. Seperti quote unquote. Gue harus ngomong agak kasar nih Bang nih. Karena anggapannya orang kan. Kuli musik itu berarti udah gak ada lagi. Nantinya ya akan ada sertifikat yang ini ya. Iya. Artinya benar. Bukan nggak ada tapi sudah berkedudukan, berstatus. Itu. Karena selama ini karena mungkin pakai baju dekil, berdiri di belakang panggung, Iya. berdiri cuman ya udah ngangkat-ngangkatin, campur-campur keringet, bau-bau ketek dikit gitu kan. Ya itu Nah. kalau juga nggak punya skill juga dia ngangkatnya kebalik-balik mungkin dimarahin kali itu. Iya, betul. Memang Betul itu. memang harus ada keahlian juga. Nah, kalau sekarang target berikutnya ini apa nih Om untuk sertifikasi ini? Target yang apakah itu ada ditargetin nggak sih? Ya. Untuk tahun ini wilayah timur kelar Yang atau gimana? ada dua aja, jadi ada dua. Satu itu target yang ditentukan oleh pemerintah itu. Nah itu sayangnya pemerintah itu hanya mensubsidi sejumlah uang yang kalau mau dilaksanakan itu hanya bisa terjadi di Jakarta. Karena kalau harus ke sana biaya Iya, pesawat, biayanya. biaya Iya, hotel iya, segala iya. macam itu mahal sekali. Nah, jadi bikinnya di ini. Nah, ini gratis yang ini. Nah, kemudian satu lagi yang disubsidi oleh Parekraf. Kementerian. Ya, Menparekraf itu mereka yang membutuhkan musisi-musisi, seniman-seniman daerah, mulai dari seniman musik modern maupun tradisional, semuanya itu akan akan dapat bagian untuk ini. Dan itu juga sama gratis. Oke. Ya, itu harus ditegasin itu bahwa untuk mendapatkan sebuah sertifikasi itu tidak ada dipungut biaya ya Om? Tidak ya? ada pungut biaya gratis, sama sekali. Ya, gratis, tis. tis. Oke. Ya. Oke, saya potong sebentar Om. Berarti musisi tradisional, gendang, rampak, Iya. suling itu dapat juga Betul, Om? betul. Iya dong, kan mereka juga Oke, pelaku. berarti kalau misalnya ada pertukaran budaya keluar, itu berarti sertifikat itu Iya, bisa dibawa. kayaknya iya. Iya dong ya? Kamu pernah dengar musik suling? Tahu? Nggak ada ini. Nggak ada do, nggak ada ini. Nggak ada. Iya, iya. Itu bagaimana seperti itu? Kan harus diakui itu. Gila. Loh. Aku sampai tercengang dan terkagum-kagum sama musisi-musisi di daerah itu. Di Medan itu ada banyak. Kemarin saya baru dari Palu. Bulan Februari. Di situ juga ada musik. Gila, main musiknya bagus. Keren banget gitu ya, Iya, Om ya. itu hanya dengan talenta. Iya. Mereka, ya alam. Mereka enggak baca not balok, tapi begitu dengar musik, oh oke tahu gini. Aduh gila. Iya, gue ingat kayak Keren, Bang keren.
Bang Saat, Syah, itu juga sama tuh, itu main sulit Iya, dari orang dari ajaib juga. apa Pralon kan itu kan. Itu juga berarti orang-orang kayak gitu berarti ini ya. Berarti boleh gua tegaskan gitu ya. Berarti sertifikasi itu tidak hanya milik orang-orang yang sekolah musik. Enggak, semua Oke. pelaku seni Berarti- kayaknya. Betul. Wahai para pelaku seni yang nonton Yongki Show, ayo ikut sertifikasi. Iya, betul. Betul. Yuk kita bantu Tidak pergerakan seseram ini. yang Yang kamu lu bayangkan. bayangkan. Nah, Itu betul. kayak Om tadi udah jelasin juga ada bahasa-bahasa pemerintah itu ketika ya itu tadilah bahasa yang paling gampang itu ujian aja kita kayaknya udah gimana. Padahal tidak. Ini kesimpulan Iya, betul. yang kita baru cik-cat ini. Hmm. Kita datang bawa karya lu punya kebisaan apa, Betul. lu pertunjukkan nih kepada Ya, para asesor. penguji, asesor, dan mereka akan melihat oh ya kebenarannya. Terus nanti otentiksitasnya itu bisa dilihat dari foto lu Iya, atau betul, apa betul, segala betul, macam. betul. Segampang sesimpel itu kok. bro. Sesimpel Ya, itu. Sesudahnya, semudah itu. Jadi makanya Yongki Show hari ini gua rela mendatangkan Om Tamam. Iya, karena ini Iya. penting banget ini. Tadi ini sebenarnya kalau boleh tahu obrolan ini tuh baru kita rancang tadi itu langsung mengalir begitu aja, tapi nyatanya Emang penting. kita dapat sesuatu bang. Oh iya, ini Dan penting banget. untuk teman-teman wahai, ayo vokalis, musisi, pendidik musik, pokoknya para penggiat musik deh, Ya. jangan pernah takut sertifikasi supaya kita bisa disamaratakan, diseragamkan sama Iya. sama profesi yang lain kan gitu. Ya Om, aku sama Yongki nanti daftar ya Om ya. Boleh. Bener loh. Iya. Dibantu ya, dibantu ya. ya. Nah terus sekarang kegiatannya selain itu apa Om? Kegiatan setelah sertifikasi Om di luar sertifikasi itu Om apa? Saya mencoba mencari anak-anak yang yang berbakat. Gimana sih Om bisa kenal musik itu sampai Om Tamam bisa berbuat sekarang begitu? Awalnya kenal musik itu gimana sih Om? Terbiasa. Karena saya tujuannya itu mau jadi arsitek. Nunggu di Hong Kong itu, nah di situ main di klub di Hong Kong. Ayo, kamu pagi mandi? Iya. Sore juga mandi ya? Iya. Wah, kacau. Ke sana pulang dari sini terus mereka bilang kamu berhenti aja deh karena. Ya, tapi tidak boleh kamu keluar dari kantor Yamaha, tapi tidak boleh berhenti bantu saya katanya Watanabe.